Izin Ibu, izin teman-teman. Pengertian kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar, supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat dari etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, serta kurere tulisannya, yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seseorang pelari supaya dapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Pengertian kurikulum ini juga disampaikan dalam undang-undang dan oleh para ahli pendidikan. Sebagai berikut, menurut Profesor Dr. S. Nasution, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar dan mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab pendidikan dan para pengajar di sana. Jika menurut Dr. Nana Sujana, dalam buku yang berjudul Pembinaan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, karya Dr. Nana Sujana, disebutkan pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Kemudian jika menurut Harold B. Alberti, Harold menyatakan bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Kurikulum ini tak hanya sebatas pada segala hal di atas kelas saja, melainkan juga semua kegiatan di luar sekolah. Seller, Alexander dan Lewis mengatakan, menurut ketiga tokoh tersebut, kurikulum merupakan semua upaya yang diadakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar, baik belajar di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun ketika berada di luar sekolah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi sangat penting nih untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi para guru, terutama bagi sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar sesuai dengan pengertian kurikulum, yaitu sesuatu yang terencana. Maka, dalam dunia pendidikan, segala kegiatan siswa dapat diatur dengan sedemikian rupa, sehingga tujuan adanya pendidikan dapat tercapai. Bahkan bisa dikatakan, jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik, sebab segala sesuatu telah tertuang dalam sebuah kurikulum, tentunya dengan berbagai variasi dan adaptasi. Maka tak heran pula jika seorang pakar bernama Beckham tahun 1998 menyatakan bahwa kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Widaningsih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengembangan kurikulum.
Jadi model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, yang dimana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat dan dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Tujuan dari pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Model-model tersebut adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada 6 model. Yang pertama ada model administratif, yang kedua ada model backup, yang ketiga ada model pendekatan grassroots, yang keempat ada model Roger, yang kelima ada model demonstrasi, dan yang terakhir ada Taba inverted model. Saya di sini akan menjelaskan semua model-model tersebut, dan kita mulai dari model yang pertama, yaitu model administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling dikenal. Dia juga biasa disebut dengan line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan berasal dari para administrator pendidik dan menggunakan prosedur administrasi. Jadi maksudnya dari para pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan, kemudian sekolah-sekolah dianjurkan untuk menggunakan kurikulum itu tanpa memandang bagaimana kondisi sekolah, apakah siap dengan kurikulum yang disodorkan oleh pemerintah atau tidak. Yang kedua ada model backup. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum menurut backup. Yang pertama, yaitu menentukan arena pengembangan kurikulum, bisa berupa di kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Yang kedua, memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional, dan guru-guru kelas yang terpilih, semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut, dan kelompok masyarakat yang representatif. Yang ketiga, ada pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi yang pertama, menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang keempat, ada pelaksanaan kurikulum secara sistematis, dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Yang ketiga, ada model grassroots. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksanaan kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada 2 pandangan pokok. Yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua, pengembangan kurikulum itu bukan hanya melibatkan personal yang profesional seperti guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat harus terlibat. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini, kerjasama dengan orang tua murid dan masyarakat itu sangat penting. Yang keempat, ada model Roger. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Charles Roger. Dia berasumsi bahwa kurikulum ini diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luwes, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Nah, langkah-langkah dalam model ini adalah yang pertama, memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat bahwa individu yang terlibat hendak ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif agar mereka dapat berkenalan secara lebih akrab. Lalu yang kedua, mengikutsertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. Yang ketiga, mengikutsertakan unit kelas dalam pertemuan 5 hari. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator, guru, dan orang tua peserta didik. Yang kelima, pertemuan vertikal yang mendobrak hierarki, birokrasi, dan status sosial. Lalu yang kelima ada model demonstrasi.
Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengkoordinasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Nah, menurut Smith, Stanley, dan Schwartz, model demonstrasi terdiri atas dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu cenderung bersifat formal. Sekelompok guru diorganisasikan dalam satu sekolah secara terpisah untuk mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Inisiatif dan organisasi kurikulum berasal dari atas. Sedangkan bentuk kedua yang dianggap kurang formal, yaitu guru-guru yang kurang puas dengan kurikulum membuat eksperimen dalam area tertentu. Mereka bekerja secara tidak terstruktur. Nah, jika eksperimen berhasil akan diadopsi penggunaannya di seluruh sekolah. Lalu yang terakhir ada model Taba inverted. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, lalu diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba, yaitu yang pertama, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Lalu yang kedua, uji coba unit-unit eksperimen untuk menentukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga, merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum. Yang keempat, mengembangkan kerangka kerja teoretis. Dan yang terakhir, pengasemblingan dan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Kak Nur Syakiah. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada kelebihan model-model kurikulum. Pertama ada model administratif. Kelebihan dari model administratif atau learning staff karena inisiatif dan gagasan perkembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah perkembangan kurikulum. Anggota-anggota komisi atau tim ini terdiri atas pejabat, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh lainnya di dunia kerja dan perusahaan. Lalu administratif ini mempunyai kelebihan yang lain, yaitu menyusun kurikulum lebih terarah karena disusun oleh banyak ahli di bidang pendidikan. Lebih bersifat nasional karena dibuat di pemerintahan di tingkat pusat atau setidaknya di tingkat wilayah sehingga adanya penyamaan dalam menentukan tujuan, penentuan sekuen bahan pengajaran, strategi pengajaran, dan evaluasi. Lalu diharapkan tercapai mutu pendidikan yang setara di seluruh negara atau wilayah tertentu. Yang kedua ada model Bishop. Kelebihannya adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. Lalu yang ketiga ada Grassroots model. Kelebihannya adalah proses pengambilan keputusan terletak pada pelaksanaan, mengikut sertakan pihak bawah khususnya para staf mengajar dan memungkinkan terjadinya kompetensi di dalam meningkatkan mutu dan sistem. 4. Model Rogers. Dengan model perkembangan kurikulum interpersonal relation ini, Carl Rogers berpendapat bahwa kurikulum diperlakukan dalam rangka perkembangan individu yang terbuka luas dan adaptif terhadap situasi perubahan. Model demonstrasi. Model ini akan menggerakkan inisiatif, keaktifan guru-guru, serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan proses program baru. Lalu ada rational model. Kelebihannya adalah menghindari kebingungan di mana para pendidik dan para perkembangan kurikulum memberikan suatu jalan yang tidak berbelit-belit dan mempunyai pendekatan waktu yang efisien sehingga bisa menemukan atau melakukan tugas kurikulum dengan baik. Lalu, dengan menekankan para peranan dan nilai tujuan-tujuan objektif, model ini membuat para perkembangan kurikulum bisa berpikir serius tentang tugas mereka.
Lalu dengan tata urutan perkembangan kurikulum dari tujuan, formulasi isi, aktivitas belajar, sampai pada evaluasi sejauh mana tujuan tersebut dicapai, merupakan daya tarik tersendiri dari model ini. Baik, saya lanjutkan. Kelemahan model-model kurikulum. Yang pertama, model administratif. Nah, model administratif ini kelemahannya ya kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat. Di samping itu juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam secara nasional, sehingga kadang-kadang melupakan atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tiap daerah. Jadi karena diseragamkan, tidak semua daerah-daerah itu bisa melaksanakannya. Ada mungkin daerah A bisa melaksanakannya, belum tentu daerah B bisa melaksanakannya. Ya, karena suatu hal atau karena kurangnya SDM dan lain-lain. Yang kedua, kelemahan model BIKAM, seperti halnya model administratif yang bersama. Ini kurang pekanya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan lainnya, itu menuntutnya ada kekhususan tertentu yang hampir sama dengan poin nomor 1. Yang ketiga, kelemahan model pendekatan grassroots. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan model grassroots-nya, ini memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang pada gilirannya itu akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Namun kelemahannya yaitu tidak memungkinkan semua bidang studi itu bisa dilaksanakan. Tidak semua sekolah atau studi-studi itu bisa melaksanakannya. Ya, selanjutnya nomor 4, model Roger. Tampaknya tidak ada batas hubungan antara siswa dengan guru atau unsur pendidik lainnya. Nah, sehingga dikhawatirkan lunturnya rasa hormat pada diri siswa. Karena nggak ada batas antara guru dan siswa, sehingga khawatir nanti nggak ada rasa hormat antara siswa dengan gurunya. Ini kelemahan model Rogers. Yang kelima, kelemahan model demonstrasi. Kerugian utama model demonstrasi ialah karena model ini menciptakan pertentangan di kalangan GUM. GUM ini agama Nasrani ya. Jadi kelemahannya di situ model demonstrasi nanti akan menciptakan di kalangan GUM ini pertentangan karena tidak cocok dengan agama mereka. Yang keenam, kelemahan rasional model. Jadi latar belakang pengalaman dan kurangnya persiapan diri seorang pendidik untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya secara logis dan sistematis akan mengalami kesulitan dalam menggunakan model ini. Ini kelemahan rasional model. Jadi kalau kurangnya pengalaman, kurangnya persiapan seorang pendidik untuk berpikir, maka sulit untuk berpikir secara logis dan sistematis. Baik, terima kasih dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.